Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai apa itu Down syndrome. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman-teman saya, yaitu ada Viviana Citra Fadila dengan NIM 0722111011. Lalu ada saya sendiri, Rahmatul Adawiyah dengan NIM 0722111051. Dan yang terakhir ada Kaila Niken Pusparini dengan NIM 0722111066. Yang pertama di sini, apa itu Down syndrome? Down syndrome adalah penyakit bawaan atau kelainan genetik berupa kelebihan satu kromosom 21 atau terdapat 3 salinan kromosom 21 menyebabkan gangguan kognitif, malformasi kongenital, gangguan imun, gangguan jantung bawaan, dan kelainan tambahan lainnya. Down syndrome ini disebabkan karena lebihnya jumlah kromosom 21 yang seharusnya hanya 23 pasang atau 46 buah pada orang yang normal. Tetapi pada Down syndrome ini mereka memiliki kelebihan 47 kromosom pada orang dengan Down syndrome. Kelebihan kromosom 21 ini terjadi akibat pembelahan sel yang tidak sempurna. Lalu ada ciri-ciri dari Down syndrome, di mana ciri-ciri dari Down syndrome ini yang pertama ada bentuk wajahnya yang datar, kedua bentuk matanya yang ke atas, ketiga bentuk kuping yang abnormal, keempat garis horizontal pada telapak tangan, kelima jari kelingkingnya hanya ada satu sendi, lalu yang keenam jarak berlebih antara jempol kaki dan telunjuk kaki, lalu yang ketujuh lidahnya sedikit lebih besar daripada mulutnya, yang ke-8 bertubuh pendek, dan yang ke-9 pigmentasi kulit dan rambut yang tidak sempurna. Lalu di sini juga ada diagnosisnya. Screening dilakukan sejak kehamilan, terutama pada ibu yang beresiko tinggi di usia lebih dari 35 tahun atau riwayat anak Down syndrome, di mana di sini terbagi menjadi dua diagnosis. Yang pertama itu ada non-invasif, di mana di non-invasif ini memiliki tujuan untuk screening risiko Down syndrome dan kelainan genetik yang ada pada janin, di mana metodenya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pemeriksaan darah, triad dan quad, lalu ada USG, translusensi nukal, serta ada juga yang memakai teknologi terbaru seperti cell-free fetal DNA yang memiliki akurasi hingga 98% dan dapat dilakukan sejak minggu ke-10 kehamilan. Lalu di sini ada diagnosis invasif untuk konfirmasi dengan tujuan untuk mengkonfirmasi diagnosis Down syndrome dan kelainan genetik lainnya, di mana di sini terbagi menjadi metode aminosentesis, CVS, dan PUBS, di mana ketiganya ini memiliki resiko keguguran. Maka dari itu hanya dianjurkan untuk kehamilan yang berisiko tinggi saja. Selanjutnya ada pengobatan farmakologi. Pengobatan farmakologi ini bertujuan untuk mengatasi kondisi medis lain yang sering menyertai Down syndrome dan mungkin diperlukan obat-obatan untuk kondisi seperti yang pertama ada penyakit jantung bawaan. Masalah jantung bawaan ini sekitar 40-50% individu dengan Down syndrome mengalami kelainan jantung. Obat yang digunakan itu ada seperti furosemid, yaitu berguna untuk mengurangi kelebihan cairan dan meringankan kerja jantung. Lalu ada captopril, dia menurunkan tekanan darah dan memperbaiki fungsi jantung. Selain itu banyak kasus Down syndrome yang memerlukan
intervensi bedah jantung dan tidak hanya menggunakan obat. Lalu yang kedua ada gangguan tiroid, penglihatan, dan pendengaran. Yang pertama ada hipotiroidisme. Ini tuh bisa muncul sejak lahir atau berkembang seiring berjalannya waktu. Obat yang digunakan itu levothyroxine. Obat ini berguna untuk sebagai hormon pengganti yang memperbaiki metabolisme tubuh. Dosisnya biasanya disesuaikan dengan kadar TSH dan FT4. Lalu ada gangguan penglihatan dan pendengaran. Down syndrome rentan mengalami katarak, strabismus, dan infeksi telinga tengah atau otitis media. Terapi farmakologis yang biasanya digunakan itu seperti tetes mata, antibiotik atau antiinflamasi digunakan untuk infeksi mata. Lalu ada antibiotik untuk otitis media. Biasanya operasi dibutuhkan untuk katarak atau gangguan saluran telinga. Lalu yang ketiga ada gangguan perilaku dan konsentrasi. Beberapa individu seperti individu Down syndrome itu mengalami ADHD, autisme spektrum, atau gangguan perilaku berat. Obat yang digunakan biasanya seperti metilphenidate atau dextroamphetamine untuk ADHD. Ini tuh bisa meningkatkan fokus dan perhatian. Lalu ada obat risperidon atau aripiprazol. Ini tuh digunakan untuk agresi atau tantrum berat atau gejala autistik. Terus ada yang keempat gangguan kejang atau epilepsi. Kejang ini bisa berupa infantile spasm atau kejang tonik-klonik yang seiring bertambahnya usia. Obat anti kejang yang biasa digunakan itu ada valproic acid, seperti itu untuk kejang umum atau absens, lalu ada levetiracetam itu untuk kejang umum dan parsial, lalu ada phenobarbital untuk kejang neonatal, lalu ada topiramate atau lamotrigine itu untuk kejang kompleks, ACTH atau obat hormon untuk infantile spasm pada bayi. Lalu yang selanjutnya ada pengobatan non farmakologi. Terapi yang diberikan ini sesuai dengan kebutuhan pada pasien seperti terapi wicara, yaitu berguna untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan bahasa mulai dari keterampilan awal seperti meniru suara hingga pemahaman bacaan dan pengucapan yang lebih baik. Lalu ada fisioterapi, ini berguna untuk memperkuat otot, memperbaiki postur tubuh, keseimbangan, dan mengembangkan keterampilan monitorik seperti merangkak dan berjalan. Lalu ada terapi okupasi, yaitu membantu penderita Down syndrome mengembangkan keterampilan untuk aktivitas sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan mengelola benda atau memegang suatu benda. Terapis okupasi ini juga dapat membantu mengidentifikasi karir yang sesuai untuk kehidupan selanjutnya. Lalu ada terapi perilaku, yaitu mengajarkan cara merespon sesuatu dengan positif, terutama untuk yang Down syndrome dengan frustasi, ADHD, atau gangguan obsesif kompulsif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.